Masa depan suatu bangsa ditentukan kualitas generasi mudanya karena mereka merupakan ujung tombak kemajuan bangsa. Generasi muda dengan fisik yang kuat, pengetahuan yang inovatif, serta kreativitas yang tinggi mampu menjadi garda terdepan pembangunan. Diperlukan pemuda penggerak di setiap wilayah, baik di daerah perkotaan maupun di pelosok, seperti di lingkungan Papring, Desa Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Lingkungan Papring dahulu dikenal sebagai desa di pinggir hutan yang terpinggirkan, bahkan para pemuda banyak yang merantau dan malu mengakui tanah kelahirannya. Berkat seorang pemuda, maka kini lingkungan Papring terus bergerak, mengembangkan potensi dan menjadi kebanggaan warganya. Terlihat anak-anak berpakaian serba hitam berkumpul di rumah budaya dengan model rumah adat khas Banyuwangi. Sebagian bermain alat musik tradisional, menari, dan ada juga yang berbincang santai satu sama lain. Juga terlihat beberapa anak berkelompok sambil belajar mocoan Yusuf. Kampung Batara, begitu nama organik dari sekolah adat berbasis konservasi di kaki Gunung Raung sebelah timur. Tepatnya masuk lingkungan Papring, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Widi Nur Mahmudi, begitulah nama dari pemuda kelahiran Papring yang tergerak mendobrak ketertinggalan di lingkungan Papring ini. Kampung Batara itu adalah ruang belajar dan mengajar bersama dari masyarakat untuk masyarakat yang diinisiasi atas keprihatinan, atas permasalahan minimnya minat untuk belajar, minimnya untuk melanjutkan sekolah, sehingga berdampak pada tingginya angka pernikahan usia anak. Di sini angka pernikahan usia anak sangat tinggi. Dan saya rasa permasalahan itu tidak hanya di Papring, tapi di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia minatnya, minat bacanya, minat pendidikannya, minat untuk menikmati pembelajaran yang formal itu kan minim. Sehingga kami perlu adanya ruang yang nyaman, pendidikan yang fun, yang membuat bahagia, pendidikan yang dimunculkan dari anak-anak itu sendiri, bukan kami yang menginstruksikan. Nah itu sih, kami lahir dari itu. Rumah tradisional. Ini yang kanan dulu apa yang kiri dulu? Kanan. Sekarang silakan kita uji coba mulai dari ini dulu. Andre Widya sama Dava Selamat mulai dari sekarang 1 2 3. Nah, yang kumpul jadi 4 jadi 1 itu bisa. Coba uji coba di tengah jadi 1. Kumpul jadi 1. Ya.
pernah bisa diadu? Diadu? Anune ikune. Nah iku ya. Dicampuan. Ah. Oke, mari ketiki dimulai kabeh, mari iku langsung muter-muter ya. Dimulai teko sekarang 1 2 3. Bagaimana membuat sesuatu yang tidak tabrakan dan tidak jatuh. Terus balik maning. Ojo mundur ketiga, kaya mentok nanti kadang mundur. Sapa hang bisa kumpul dari siji? Oke, maju. Awas. Tiba. Ditahan ya, ojo diocol. Jadi kita tahan egrang masing-masing. Lebih baik orangnya yang pergi. Pola tetap teguh deh. Widya aku matatak ke pentut itu. Saiki ditinggal ana hang mudun siji. Dapa mudun. Boleh nurun. Mbak Ain enak bisa. Kalau begitu silakan lepaskan dan buat lingkaran memutar 2 kali putaran, ya. Dava, siapa? Rio di depan, di sini, muter. Jadi di sini, muter di belakangnya Rio, Dava. Ya, di belakangnya Dava, Aini. Oseng, di Ramburi. Di belakangnya lagi, ya. Oke. Oke, silakan berhenti. Oke, hop. Formasinya adalah formasi buat barisan. Coba yang kanan ya, KB yang kanan. Jadi yang kanan. 1, 2, 3 kanan. Saja selain masalah pendidikan, selain masalah tingginya angka pernikahan usia anak, yang paling memprihatinkan kan sebenarnya terkait dengan kebanggaan terhadap kampung kita sendiri. Kita berbondong-bondong keluar, meninggalkan kampung, tidak pede dan lain sebagainya. Sehingga perlu adanya strategi juga agar kita mengelola potensi kampungnya. Karena semakin cerdas, semakin pintar, orang akan keluar. Dan yang mengelola kampung tidak ada. Maka tidak heran ketika tanah kampung kita itu akan hilang dari kita. Nah, strategi yang kami lakukan adalah bagaimana mengelola potensi itu sendiri. Misalnya di sini ada kopi, ada tanaman obat, kemudian ada tanaman pangan. Itu yang kami kelola, kami banggakan agar kami sepintar apapun, setinggi apapun perguruan yang kami, pendidikan yang kami anyam, itu bisa kembali, minimal pikiran kita itu. Dan itu juga menjadi bagian dari kurikulum yang ada di Kampung Batara tentang pengelolaan pangan, agar kami bisa kembali ilmunya pengelolaan terhadap ketahanan pangan itu bisa ada. Kemudian permainan tradisional itu jika sejak dulu hanya konvensional, tapi bagaimana permainan tradisional itu bisa dinikmati secara modern. Nah, itu pengetahuan bisa membantu dan mengembangkan hal-hal yang tradisional menjadi lebih setara dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan tidak akan ketinggalan zaman kesannya. Permainan tradisional, kemudian kesenian itu juga menjadi bagian dari kurikulum kami agar anak-anak yang memiliki skill dalam bermusik itu juga bisa tersampaikan. Dan yang paling penting adalah ketergantungan terhadap obat misalnya, karena kami jauh dari kota, sehingga perlunya untuk mengelola tanaman obat keluarga yang ada di sini. Itu juga menjadi kurikulum kami, termasuk bagaimana ketahanan pangan ya. Kalau ngomongin ketahanan pangan kan kita hanya menikmati yang sudah dikemas, bukan yang kami tanam, kemudian kami panen, kemudian kami nikmati, kemudian kami simpan, tidak. Jadi ketahanan pangan sekarang sudah tidak ada, kami menjadi buruh.
menjadi buruh, menanam, kemudian panen, orang lain yang menikmati. Sementara untuk menikmati ketahanan pangan kami harus beli gitu. Itu kan ironis. Sehingga perlunya kebanggaan terhadap kampung kita mulai dari pengelolaan potensi yang ada di sini. Entah kopi, entah jagung, entah padi. Setidaknya kami tidak menjadi buruh di tanah sendiri. Ya, sekolah ini lahir dari keprihatinan kondisi pendidikan di Papring. Waktu sekitar 2013, banyak anak putus sekolah. Tamat SD dianggap sudah selesai, bahkan ada yang tak tamat SD. Selain itu, perkawinan usia anak pun tinggi, serta kurang kesadaran masyarakat akan pendidikan. Ini ya gini ke? Di pangan sopo? Ini biak sapi nek? Ini, ang di pangan, ang mangan di. Masalah. Ini rujak ke? Ngono, dipangan. Di pangan sopo? Tarik lo, ngubur lo. Cek. Ini saya boleh. Ngono. Terus mangan paran. Mangan. Lo mau mangan anak kiro kan? Kenai. edukasi kepada siapapun kita bertemu terhadap apapun yang kita temui dan hal-hal apa yang ada di sekitar kita, itu semua kita anggap adalah pengetahuan. Jadi kami tidak ingin terjebak bahwa pengetahuan hanya sebatas sekolah, kami tidak ingin terjebak bahwa pendidikan hanya harus hanya di dalam gedung kayak gitu, tapi tidak. Kami ingin semua yang ada di sekitar kita adalah sumber pengetahuan. Kemudian ekologi kaitannya dengan lingkungan. Selain di sini Kampung Papring itu adalah panggonane pring, tempatnya bambu, kami berupaya agar kampanye lingkungan, sumber mata air agar tidak kering, kami selalu melakukan kampanye penghijauan dan penanaman pohon bambu yang saat ini sudah hilang di sini. Sudah berkurang, sehingga debit airnya juga berkurang. Dalam 5 tahun terakhir kami sudah melakukan kampanye penanaman. Harapannya untuk menjaga air, karena air bagi kami adalah untuk masa depan. Jadi itu juga bagian dari pendidikan dan harus disampaikan sejak usia dini. Jadi tidak menunggu aktivis, tidak menunggu relawan, tidak menunggu komunitas-komunitas pencinta lingkungan untuk mengembalikan tanah yang lebih baik.
dan air yang lebih baik. Kemudian ekonomi itu juga menjadi tujuan utama, ekonomi yang mandiri. Artinya pendidikan itu harus memberikan inspirasi, kemudian inovasi dan kreativitas. Jadi ekonomi itu dihasilkan dari tangan kita, bukan kita sebagai objek penadah menunggu bantuan, kemudian nunggu dukungan finansial, tidak. Tapi bagaimana kreativitas yang kita bangun itu bisa menghasilkan uang. Bukan menunggu dari bantuan yang justru itu adalah jebakan kita menjadi bangsa yang pemalas, yang hanya menunggu pihak lain untuk datang dan membantu kita. Tapi kami tidak ingin ada ketergantungan di situ, sehingga kreativitas melalui proses pembelajaran menjadi hal penting. Sehingga pembelajaran di sini lebih ke praktek, life skill untuk masyarakat. Anak-anak juga dibekali dengan pengetahuan sesuai dengan usianya. Masyarakat orang tua yang sekolah di sini juga lebih banyak ke kerajinan, kerajinan dan life skill lain, dan bahkan orang yang sudah tidak buta aksara pun kami bekali dengan pengetahuan berbasis ekonomi. Dan inilah harapannya agar pendidikan tidak hanya membuat kita cerdas, tapi bagaimana kita juga lebih pintar dalam mengelola perekonomian di keluarga kita. Pembelajaran di sini pun memakai konsep bermain sembari memberikan pengetahuan soal alam, konservasi dan budaya lokal. Sesuai niat awal bahwa tidak ingin ambil pusing dengan membuat aturan ini itu. Bagi kami, banyak aturan soal belajar justru bikin ribet dan membosankan. Baik teman-teman, malam ini kita akan belajar mocoan lontar Yusuf. Nah, untuk malam ini kita akan belajar tembang kasmaran. Cerita liana niro ngucap ya Muhammad sun anggawa tulis wahu jane ande iko. Oke, teman-teman, untuk tembang kasmaran teman-teman sudah ingat, udah hafal nih. Untuk selanjutnya, untuk latihan selanjutnya kita latihan tembang Durmo. Jadi di lontar Yusuf ini dasarnya ada 4. Ada kasmaran, ada Durmo, ada pangkur, sama ada sinom. Jadi untuk latihan malam hari ini sudah cukup ya. Oke. Nah kana ya jarana ngenam naman pepel diri pereng khususnya untuk bedana souvenir. Ke samping 10, ke atas 10. Ya, jelas.
ngitungo siji, loro, telu. Papat telkuken mrene. Iki papat. Iya, telkuken. Hang telu iki delen ning dhuwure. Nomor loro delen ning sore. Mari kabin anak-anak. Mari. Nah, senam mulai gele contohnya pepel contohnya bila mari cara dia kabin. Tapi tak berai bentuk pada dia. Bentuk souvenir segitiga keneng kiana. Bentuk tempat lampion. Nah, kuilis keneng. Dia nyamana pepel. Dia nyamana cobu naman cobu jangan coba na tumbuh besek saya 6 gelap bolen bentuk cara dia yang vitas keneng saya dia nyaman mata puru keng ngenam lebih cara bareng segala nama yang gue tempat lampion keneng jana contohnya bodoh sekeng rosak contohnya yang di tempat lampion keneng kanai pasange elis lampion ida lemak bisa paham kepin cokop ke Kampung Batara tidak bisa dipisahkan dari sosok seorang Widi Nur Mahmudi, foundernya. Dan mereka punya tagline, Kampung Batara itu belajar cerdas tanpa batas, alam raya sekolahku, siapapun bisa menjadi guru. Well, dari situ rasanya sudah cukup menjelaskan bahwa Kampung Batara itu adalah tempat bermain, ruang untuk berbagi, pengetahuan, apapun yang kita tahu yang bisa kita bagi, kebahagiaan salah satunya bersama orang-orang yang ada di Kampung Papring dan bahkan masyarakat seluruh Banyuwangi dan Indonesia. Saya berharap Kampung Batara ini akan tetap ada, akan tetap eksis karena sudah dapat menginspirasi banyak sekali orang untuk tetap tidak putus asa dalam belajar sesuatu. Karena dimanapun memang benar kita tetap bisa mempelajari sesuatu dari siapapun dan bagaimanapun caranya. So, saya sih berdoa ya, semoga Mas Widi, foundernya Kampung Batara dan Kampung Batara sendiri akan terus menginspirasi banyak orang, termasuk saya dan dunia, sehingga ada banyak sekali ruang bermain, ruang belajar, ruang untuk bahagia yang bisa kita rasakan bersama-sama sepanjang masa. Waalaikumsalam. Mau kemana adik-adik ini? Mau lihat panen kopi. Oh, lihat panen kopi. Ini. Cara petik kayak kelendu. Cara metiknya kayak gini. Nih, diambil yang merah. Nah, satu. Nih, gini. Alam sekitar dan kekayaannya adalah pengetahuan. Penanaman pengetahuan lokal seharusnya mulai dari anak-anak. Kami tidak langsung menggurui, kami justru mengikuti alur dan rasa pengetahuan anak-anak itu sendiri. Meskipun bernama identik dengan sekolah, Batara tidak mengotak-ngotakan anak-anaknya. Mulai usia prasekolah sampai sekolah menengah atas campur. Sistemnya yang lebih tahu mengajarkan yang belum tahu dengan tetap menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Berarti ini nunggu Bayang. lama ya Pak? Maksudnya? Iya.
Kampung Batara resmi berdiri 31 Oktober 2015. Kala itu ada 4 anak jadi anggota Batara. Saat itu Batara masih belum punya tempat khusus, masih menggunakan kobung atau langgar kecil. Sesekali mereka belajar dan bermain di halaman dan ruang terbuka di sekitar rumah. Fendi, Humairo, Lita, dan Firman. 4 anak pertama yang tergabung di sana, keempat anak itu masih famili dekat. Ada yang keponakan, ada juga yang garisnya cucu. Kesan saya selama belajar di Kampung Batara mulai 2015 itu sangat luar biasa, banyak sekali. Yang pertama banyak teman, banyak golongan-golongan yang saling kesini kayak gitu, saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu. Terus juga dulunya itu saya itu seorang anak yang pemalu banget. Saya mau mengucapkan kampungnya saya sendiri itu saya malu. Jadi dulu itu saya kalau ditanya orang itu anak mana Le, itu mesti jawabnya saya orang Kalipuro Mas. Karena kenapa? Karena saya malu dengan kampung saya dan keberadaan kampung saya itu sangat malu sekali. Karena kalau saya menyebutkan kampung saya, otomatis orang akan memikirnya oh ternyata jalannya kayak gini, pasti sebagai bahan bulian itu. Nah kesannya itu sangat luar biasa. Akhirnya selama ada Kampung Batara itu, jadi saya lebih pede mengucapkan kampung saya sendiri. Saya lebih bangga, lebih cinta terhadap kampung saya. Nah, dan harapan saya semoga kampung-kampung yang ada di Indonesia terutamanya itu bisa ada ruang belajar untuk teman-teman mulai tidak sekolah sampai yang SMK. Ruang ekspresi untuk kita menyalurkan ilmunya, menyalurkan kayak berekspresinya harus bebas gitu. Jadi harapan saya itu harus ada ruang belajar. Jadi dan jangan lupa kita sebagai anak kampung, kita harus cinta untuk kampung, dari kampung untuk kampung. Pada 2019, Kampung Batara terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ditandai dengan keluar surat keputusan pendirian SA Kampung Batara dari Kementerian. Kampung Batara juga mendapat Banyuwangi Education Award 2019 dari Dinas Pendidikan Banyuwangi. Begitu banyak penghargaan yang sudah diterima. Tetapi penghargaan bukanlah tujuan utama didirikannya Sekolah Adat Kampung Batara. Justru manfaat yang bisa dipetik masyarakat dan kebanggaan akan kampung tujuannya. Delapan tahun proses perjalanan Kampung Batara telah mengantarkan anak-anak di Kampung Papring, remaja, pemuda, serta masyarakat untuk terus berkembang dan mengelola potensi kampungnya. Dan kami berharap bagi sahabat-sahabat kami yang ada di luar Papring Banyuwangi untuk mengelola dan bisa menjaga potensi yang ada di kampung, karena dari Papring, dari Banyuwangi untuk Indonesia.